Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kami informasikan juga kepada jamaah yang ingin berinfak dan berwakaf tanah untuk pembangunan Madrasah Darussalam Boarding School Samarinda sebesar Rp800.000 per meter persegi. Kepada jamaah yang ingin berinfak dan berwakaf tanah bisa langsung ke Sekretariat Masjid Raya Darussalam Samarinda. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami hormati, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan tausiah ba'da zuhur yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Haji Mustafa MPDI. Kepada beliau dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa sadid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbi wal ali. Alhamdulillah, bersama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di masjid yang penuh berkah ini, yang masjid yang mulia ini. Bersama-sama kita melaksanakan salat zuhur secara berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan majelis ta'lim atau majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pengikut-pengikutnya, pecinta-pecintanya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif atalallahu umruhu fi sihatin wa afiyatin ila an qala kitabus shadaqah, fadlus shadaqah, keutamaan bersedekah. Qala al-Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu fi hadithi. Berkata Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad sahibur ratib. Sahibur ratib yang sangat terkenal, yang disusun beliau adalah Ratibul Haddad. Beliau menukil sebuah hadis yang berbunyi man tasaddaq faqad fakalah ya sab'ina syaitanan. Barang siapa yang bersedekah, maka sungguh dia telah melepaskan 70 tulang dagu syaitan. Maksud daripada hadis ini adalah yakni khalifus sifati syayatin, yaitu orang yang bersedekah dia telah membedakan antara dia dengan syaitan tadi daripada sifat-sifat yang buruk. Tidak sama seperti syaitan. Apa sifat syaitan? Syaitan ya'muruhu bil bukhl. Syaitan itu kalau melihat anaknya Adam, kalau melihat umatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam banyak uangnya, banyak rezekinya, apa yang dia akan katakan? Fa syaitan ya'muruhu bil bukhl. Syaitan tadi menyuruh manusia tadi untuk pelit, untuk tidak mau mengeluarkan sedekahnya, untuk tidak mau menyumbang masjid-masjid, untuk tidak mau menyumbang pondok-pondok pesantren, untuk tidak mau menyumbang panti-panti asuhan yang ada di daerah tersebut. Itu adalah sifat daripada syaitan. Wa akhiru yukhawiful hajah, dan akhir daripada dia menyuruh pelit tadi, syaitan tadi, adalah menakut-nakutinya supaya seluruh hajatnya tadi tidak akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru ya'muru wa akhiru wa nahu dzalik la sab'ina syaitan min hadzal qabil fa idza tasaddaq faqad khalafa jami' hajat dawai. Maka ketika Al-Habib Abdullah Al-Haddad menukil hadis ini, beliau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi suatu hari beliau sedang menjelaskan keutamaan daripada sedekah. Ketika beliau selesai menjelaskan keutamaan daripada sedekah tersebut, datanglah seorang laki-laki. Yang laki-laki ini sudah berkeluarga, sudah mempunyai seorang anak, 2 orang. Maka berkata, wahai Habib,
ulun ingin bersodakoh, ulun sekarang ini niat untuk bersodakoh. Kata Habib Ali Al-Habsyi, segera untuk pian keluarkan sodakoh pian, jangan pian akhirkan. Kalau pian akhirkan, lagi-lagi musuh kita, musuh dari sekarang sampai kelak hari kiamat adalah syaitan, akan menakut-nakuti pian, akhirnya pian tidak jadi untuk mengeluarkan sodakoh tersebut. Maka sudah berniat dia, berazam di dalam hatinya untuk mengeluarkan sodakoh tadi. Khalas. Setelah dia balik ke rumah laki-laki tadi, ketemu dia istrinya. Maka sang istri berkata, wahai suamiku, sembako di dapur sudah mulai habis. Wahai suamiku, SPP anak-anak harus segera dibayar. Wahai suamiku, PLN sudah harus dibayar semua. Akhirnya apa? Setelah mendengar daripada istrinya tadi, daripada keluhan-keluhannya tadi, maka suami tadi yang awalnya sudah berniat untuk mengeluarkan sodakoh, tidak jadi mengeluarkan sodakoh, alias batal untuk mengeluarkan sodakoh tadi. Maka ketika batal untuk mengeluarkan sodakoh tadi, kembali ke majelisnya Al-Habib Ali Al-Habsyi tadi dan berkata, wahai Habib, ulun di rumah tadi sudah ingin mengeluarkan sodakoh. Ternyata ketika ketemu istri ulun mengadu macam-macam, keluhannya banyak, akhirnya tidak jadi mengeluarkan sodakoh. Ulun satu syaitan saja tidak bisa mengalahkan, apalagi 70 syaitan yang lainnya ulun tidak bisa mengalahkan. Jadi berat Pak Bu. Kalau pian mengeluarkan sodakoh, itu pian telah melewati 70 syaitan. Kalau kita sholat, itu syaitannya satu aja. Kalau kita puasa, itu syaitannya satu aja. Kalau kita umroh atau haji, itu syaitannya satu aja. Tapi kalau kita ingin mengeluarkan sodakoh, syaitannya 70 syaitan. Jadi banyak. Belum lagi bosnya, belum lagi kaptennya, belum lagi anak-anak buahnya semua. Kita tidak akan sanggup untuk mengalahkan yang namanya teman-teman syaitan tadi. Jadi berat Pak Bu. Tapi kalau dia sudah terbiasa mengeluarkan sedekah, tidak jadi masalah. Mau 70 ke syaitannya tadi, atau 140 ke syaitannya, atau 1000 ke syaitannya, tidak jadi masalah. Karena apa? Karena dia sudah terbiasa mengeluarkan yang namanya sedekah itu tadi. Toh dia mengeluarkan hartanya tadi karena apa? Karena dia mengetahui bahwasanya hartanya tadi tidak akan dibawa mati olehnya. Maka ada orang berkata, jangan mencari uang banyak-banyak di dunia, secukupnya saja. Nah ini perkataan yang salah Pak Bu. Pian cari uang sebanyak-banyaknya sampai pian punya banyak uang, sebelum pian meninggal dunia, maka apa? Maka sodahkokanlah semua harta pian tadi ke dalam jalan-jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum pian meninggal, pian ingin dalam kuburan pian ada AC-nya, sedekahkan. Kemana? Ke panti-panti asuhan. Maka dalam kuburan akan ada AC yang dingin. Itu satu. Yang kedua, ingin kuburan pian bercahaya, sedekahkan kemana? Ke pondok-pondok pesantren. Nah ini kalau pian tidak punya uang yang banyak, pian tidak akan dapat bersedekah tadi. Maka carilah uang sebanyak-banyaknya untuk apa? Untuk akhirat kita. Sebelum kita meninggal dunia, maka apa? Sedekahkanlah seluruh harta kita tadi di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau uang sedikit tidak bisa Pak Bu, harus uang yang banyak. Maka cari sebanyak-banyak uang, kemudian sebelum meninggal sedekahkanlah seluruh harta pian tadi di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam suatu khabar bahwasanya Khalil Rahman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika beliau membangun Ka'bah Al-Musyarrafah yang ada di kota Mekah sana, itu dibangun oleh Nabi Allah
Ibrahim alaihissalam. Orang yang umroh atau haji pasti tawaf di sana. Kalau ada orang bikin Ka'bah baru atau Ka'bah di mana saja, maka umroh dan hajinya tidak sah sama sekali. Harus apa? Harus ke Mekah Al-Mukarramah. Ketika beliau Nabi Allah Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah Al-Musyarrafah, kemudian selesai daripada membangun Ka'bah Al-Musyarrafah tadi, beliau sholat di sudut-sudut daripada Ka'bah 1000 rakaat. Satu sudut 1000 rakaat, satu sudut lagi 1000 rakaat lagi, satu sudut lagi 1000 rakaat. Maka apa? Total sholatnya Nabiullah Ibrahim adalah 4000 kali sholat. Nah, kita orang biasa itu tidak akan mampu untuk sholat 4000 rakaat seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam, itu tidak akan mampu kita. Kalau kita ingin sepahalanya sama seperti Nabiullah Ibrahim, maka kita lihat apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan yaitu salat 1000 rakaat di ujung-ujung daripada sudut-sudut Ka'bah Al-Musyarrafah, maka apa? Maka turun wahyu kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Fa'awahallahu ilaihi, ya Ibrahim, wahai Nabi Allah Ibrahim, ma ahsana ma fa'alta, alangkah bagusnya yang kau kerjakan. Ketika engkau membangun Ka'bah, kemudian sholat di sudut-sudut Ka'bah dari 1000 rakaat, 1000 rakaat, 1000 rakaat sampai 4000 rakaat, kemudian turun wahyu Allah Subhanahu wa taala, walakin akan tetapi luqmatun, satu suapan saja, fi batni ja'i, di mana perut orang yang lapar, kita sodakohkan kepadanya, khairun min hadza kullih, lebih baik daripada sholat 4000 rakaat di sudut-sudut Ka'bah. Artinya apa? Artinya kalau kita ingin pahala kita sama dengan sholat 4000 rakaat tadi Nabiullah Ibrahim di sudut-sudut Ka'bah, maka satu suapan yang pian berikan kepada orang yang lapar, pian sodakohkan, itu lebih baik daripada sholat di sudut-sudut Ka'bah selama 4000 kali sholatnya ini tadi. Jadi afdol. Artinya apa? Sodakoh yang pian berikan kepada orang yang lapar itu lebih afdol daripada dia melaksanakan sholat 4000 rakaat. Afdol. Satu suapan. Artinya pian satu kali sodakoh itu lebih bagus daripada sholat 4000 rakaat seperti sholatnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Padahal pian hanya menyumbang sedikit saja daripada harta pian. Maka apa? Maka sedikit daripada harta kita tadi yang kita sodakohkan itu akan sama pahalanya dengan 4000 kali sholat di mana? Di Ka'bah Al-Musyarrafah, di sudut-sudut daripada Ka'bah tersebut. Maka mari mulai sekarang kita aktifkan lagi, mulai sekarang kita istiqomahkan lagi yang namanya sodakoh setiap hari. Kalau pian bisa setiap hari bagus, kalau pian tidak bisa seminggu sekali, kalau pian tidak bisa 2 minggu sekali, kalau pian tidak bisa 1 bulan 1 kali. Jangan sampai keluar daripada 1 bulan 1 kali. Setiap hari Jumat kita sholat Jumat, itu akan ada kotak amal yang berjalan. Sumbanglah kotak amal, yang ada rezeki pian tadi keluarkan sedikit. Jangan berangkat ke masjid sholat Jumat tidak bawa apa-apa, itu jangan. Bawalah harta pian sedikit mau banyak, yang penting pian ikhlas, maka akan diganjar pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di siang hari yang penuh barokah ini, mulai sekarang sampai kelak kita di akhirat, kita akan mendapatkan pahala sodakoh, dan kita akan terus istiqomah dalam melaksanakan yang namanya sodakoh kepada orang-orang yang memerlukan. Amin, amin ya rabbal alamin. Sir Nabi wa alin Nabi, sir suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.